Halo Sobat Berita Kita. Salah satu badan usaha milik negara yang sering terkait dengan kasus korupsi adalah PT Pertamina Persero. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 petinggi Pertamina sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak, termasuk Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan pada hari Senin 24 Februari 2025. Selain Direktur Utama Pertamina Patraniaga, ada 5 tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dan kelimanya itu merupakan petinggi dari Pertamina. Yoki Fernandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimizing PT Kilang Pertamina International, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina, dan yang terakhir yaitu Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga, Edward Korne. Tersangka lain adalah Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Judo. Hingga saat ini ada total 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina ini. Ada beberapa tuduhan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, diantaranya bahwa Pertamina telah mengimpor bensin dengan RON 90 atau lebih rendah untuk kemudian dicampur dengan zat tertentu sehingga menjadi RON 92 atau yang sering kita dengar dengan Pertamax. Selain itu juga ada tuduhan kesengajaan tidak mengolah hasil minyak bumi dalam negeri dengan alasan kilang tidak cocok sehingga harus mengimpor minyak mentah dan minyak yang siap dipasarkan. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian BBM RON 92 atau lebih rendah, padahal yang sebenarnya dibeli hanyalah RON 90 atau lebih rendah dari RON 90. Dan kemudian BBM tersebut dilakukan pencampuran di storage atau di depo untuk menjadi RON 92 atau Pertamax. Hal ini merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar hukum. Praktek tersebut berawal dari kewajiban pemenuhan minyak mentah dalam negeri pada periode 2018 hingga 2023 yang lalu, yang seharusnya mengutamakan pasokan dari dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018. Namun para tersangka ini justru melakukan manipulasi kebijakan yang menyebabkan penurunan produksi kilang sehingga minyak bumi dalam negeri tidak dapat diserap secara maksimal. Wah, kalau tuduhan Kejaksaan Agung ini benar-benar terbukti, ini merupakan tindakan yang sangat biadab. Di samping sudah merugikan keuangan negara, tindakan ini juga sudah merugikan masyarakat. Rugi dari sisi keuangan di mana masyarakat membeli Pertamax yang RON 92 ternyata itu hanyalah Pertalite dengan RON 90. Dan tentu harga juga sudah berbeda. Sehingga hal ini juga berimbas kepada kesehatan mesin kendaraan jangka panjang yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Para tersangka ini sudah memiliki penghasilan yang fantastis, tapi masih saja untuk melakukan korupsi. Menanggapi tuduhan Kejaksaan Agung tersebut, Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak Pertamax. Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92. Pertamina Patraniaga mengklaim telah melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan quality control. Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik untuk menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Kita harus kawal agar hukuman diberikan dengan sangat berat kepada para tersangka apabila tindakan melawan hukum ini terbukti. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komentar di bawah.